Shalom, damai di hati. Teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita memuji nama Tuhan lewat ibadah di malam hari ini. Dan untuk itu mari dengan sukacita kita angkat pujian. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, di saat ini kami bahkan rindu membacakan kebenaran firman-Mu. Berkuasalah atas kami semua ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga hikmat yang hanya berasal daripada kami untuk mengerti apa maksud firman-Mu di dalam hidup kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Yang kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya hidup, kami bawa doa ini. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terambil dalam Injil Markus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ke-12. Di bawah perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang pernah kita lihat. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang senantiasa rindu membaca dan merenungkan firman-Nya. Shalom, damai di hati. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Torang akan belajar dari cerita yang sangat menarik di dalam Injil Markus,
yaitu bagaimana Injil Markus menampilkan kisah atau perjuangan dari keempat orang sahabat yang membawa salah seorang sahabat mereka yang sakit lumpuh agar dia dapat berjumpa dengan Yesus dan memperoleh kesembuhan. Usaha ini bagi orang semua menunjukkan sebagai suatu cerminan bagaimana orang hidup sebagai pribadi-pribadi, sebagai remaja-remaja Kristen yang memiliki kasih dalam hidup ini. Nah, keempat orang ini mereka membongkar atap rumah yang menjadi tempat Yesus mengajar agar teman mereka atau sahabat mereka yang sakit lumpuh ini boleh langsung bertemu dengan Yesus. Karena ketika Yesus pertama kali datang kembali ke Galilea, banyak orang mengerumuni rumah itu dan orang-orang menjadi penasaran dengan pengajaran dan mujizat yang Yesus ajarkan. Di sini teman-teman, yang Yesus lakukan bukan hanya sekedar menyembuhkan sakit fisik dari orang lumpuh itu, tetapi yang pertama ia lakukan adalah mengampuni dosa orang itu. Orang tahu bersama bahwa orang hidup, kalau orang hidup di dalam dosa, orang hidup di dalam gelap, itu membuat orang hubungan dengan Allah menjadi jauh. Sehingga Yesus terlebih dahulu mengampuni dosa itu dan ia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hal ini menimbulkan kemarahan dan kegelisahan yang besar bagi orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat, karena ada orang beranggapan bahwa Yesus ini bukanlah anak Allah, dia bukan Allah, sehingga orang menganggap Yesus ini telah menghujat Allah karena hanya Allah saja yang dapat mengampuni dosa manusia. Tetapi pengampunan Yesus ini membuktikan kasih yang besar yang tidak pilih-pilih. Jadi kasih Yesus atau kasih Allah itu berlaku bagi orang semua. Yang tidak pandang dia sempurna, dia sakit lumpuh, dia buta, dia tidak bisa berjalan, dia nyandak pasung, dia desai, jadi nyandak pandang-pandang. Jadi siapapun torang, ketika torang mau datang di hadirat Tuhan dengan penuh sungguh, torang membawa torang hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan, maka kasih Allah itu hadir dalam torang kehidupan semua. Nah teman-teman yang dikasih dan diberkati Tuhan, yang kedua yang Yesus lakukan adalah berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Jadi Yesus tanpa mendebatkan apa yang menjadi keresahan dari orang Yahudi atau ahli Taurat ini, dia langsung membuktikan kuasanya dengan menyembuhkan orang yang sakit itu. Jadi teman-teman, di sini orang belajar bahwa dari kata bangunlah ini menunjukkan bahwa kita harus bangun dari setiap kelemahan dan keterbatasan. Orang jangan suka membandingkan orang pediri dengan orang lain. Jadi kalau orang anggap orang kurang, yang harus orang lihat dari orang lain adalah kelebihan yang dapat orang ikuti. Jadi jangan orang membandingkan, oh kita kok hanya sama dia, ngana kok hanya sama dia kita, ngana begini begitu kita begini. Karena kalau orang semakin membandingkan orang pediri dengan orang yang lain, kalau dari bahasa gaul bilang, orang akan jadi insecure, orang akan jadi tertutup, orang akan jadi kurang percaya diri. Tetapi mari orang bangun dari setiap orang kelemahan, orang keterpurukan, apalagi orang sebagai remaja-remaja Kristen, orang tunjukkan orang karakter yang baik, orang ini punya bakat, orang ini diciptakan Tuhan sempurna, orang punya talenta yang luar biasa yang dapat orang gunakan di dalam pelayanan. Dan yang kedua yang dikatakan Yesus, angkatlah tilammu atau angkatlah kasurmu. Di sini mau mengingatkan bagi orang semua bagaimana orang harus keluar dari zona nyaman. Jadi jangan cuma suka hidup enak-enak tanpa pergumulan, cuma suka hidup bahagia terus orang melupakan hal-hal buruk. Ini bukan minta-minta, tetapi sebagai orang Kristen orang hidup senantiasa erat dengan pergumulan. Jadi jangan kaget selagi orang masih hidup di dunia ini, pergumulan akan ada dalam orang hidup. Tapi maka dari itu firman Tuhan saya ingat orang, angkatlah tilam, jangan hidup di dalam zona nyaman, tapi orang harus keluar, karena tadi kita bilang orang punya potensi yang besar. Orang harus keluar, bukan keluar menuju pada kegelapan, tetapi orang keluar menuju kepada kasih Allah atau hidup di dalam terang. Dan yang ketiga berkata berjalanlah. Berjalanlah artinya orang berjalan bersama dengan Yesus. Kesembuhan orang sudah dapatkan, orang lumpuh sudah sembuh secara fisik maupun rohani. Orang pun sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang sudah sembuh secara fisik dan rohani. Untuk itu, mari orang berjalan bersama dengan Yesus. Karena kalau orang berjalan bersama dengan Yesus, apapun yang menjadi orang percobaan di dalam hidup ini, itu akan teratasi dengan baik. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 45. Allah mengirim sinar matahari dan hujan ke bumi untuk orang yang benar dan yang tidak benar. Jadi jangan menganggap orang pediri benar,
terus orang menganggap orang lainnya tidak benar, tetapi kebenaran itu di dalam Allah, orang hidup di dalam Allah, maka segala sesuatu yang orang harapkan pasti akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Jadi teman-teman yang dikasihi dan berkati Tuhan, pesan firman Tuhan di saat ini bagi orang semua, mari orang miliki iman yang besar seperti keempat orang sahabat ini, sehingga orang pe kehidupan, orang apa yang menjadi orang pe tantangan, apa yang menjadi orang pe pergumulan, apa yang menjadi orang pe masalah di pergaulan, di rumah, di masyarakat, di sekolah, ataupun di mana orang bergaul, orang yang tidak akan mundur dan menyerah, sebab orang punya Allah yang memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal yang bertahta di dalam kerajaan sorga, limpah banyak terima kasih kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau boleh melayakkan kami ada di saat ini untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu. Biarlah senantiasa firman-Mu ini yang akan menguatkan iman percaya kami, dan kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ini, sehingga jalan kami senantiasa boleh dituntun oleh firman Tuhan yang akan membuat kami menjadi remaja-remaja, bahkan pembina remaja yang dapat menjadi teladan, contoh, bahkan berkat bagi siapapun yang berada di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa kiranya Engkau yang akan memberkati kehidupan kami yang boleh hadir di saat ini beribadah, pribadi lepas pribadi bersama-sama dengan orang tua kami. Tuhan yang lebih mengetahui apa yang menjadi kerinduan harapan kami ke depan. Untuk itu kami bermohon Tuhan yang akan berkenan memberkati setiap cita-cita harapan kami. Tuhan memberikan kami hikmat ketika kami menempuh bangku pendidikan. Tuhan memberkati apa yang menjadi pekerjaan kami pun yang menjadi pekerjaan orang tua kami. Kami percaya kesehatan, kekuatan itu Tuhan curahkan bagi kami semua. Terlebih berkat daripada Tuhan itu boleh kami nikmati ketika kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa untuk persekutuan remaja tingkat jemaat Gemim Nafiri Bitung. Tuhan memberkati komisi yang ada, memberkati penatua, memberkati wakil, sekretaris, bendahara, pun pengurus komisi yang ada di tingkat jemaat, rayon, sampai di kolom-kolom yang ada. Tuhan memberkati program pelayanan yang telah dilaksanakan ataupun yang akan nanti dilaksanakan. Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang akan memberkati kerjasama dari komisi dan anggota-anggota yang ada. Biarlah kiranya apapun yang dilakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah rasa semangat mencari Tuhan, rasa jujur, ikhlas, tulus hati untuk memuliakan nama Tuhan itu boleh senantiasa dimiliki, sehingga sebagai remaja-remaja Kristen kami boleh terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Tutup bungkus persekutuan remaja tingkat jemaat Gemim Nafiri Bitung ini agar dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun senantiasa membawa di dalam doa apa yang menjadi kerinduan kami untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini, untuk pergumulan yang kami alami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara, orang-orang di luar sana yang sementara dan sedang berjuang melawan pandemi COVID ini. Tuhan memberkati setiap usaha para medis, Tuhan memberkati dokter, perawat, mereka yang berjuang di garda terdepan, mereka yang terkena dampak dari COVID ini. Tuhan, Engkau yang lihat kedalaman hati mereka, Engkau yang lihat apa menjadi pergumulan. Bersama-samalah dengan kehidupan mereka Tuhan, menjamah setiap pekerjaan yang dilakukan, menjamah setiap obat-obatan yang dikonsumsi, menjamah setiap makanan yang dikonsumsi. Kami percaya mujizat Tuhan ada bagi kami semua. Kami percaya pun pemulihan Tuhan berlaku atas dunia ini, berlaku atas negara yang kami cintai, pun berlaku atas setiap kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Karena kami percaya di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, Tuhan tak sekalipun membiarkan kami sendiri. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami yang senantiasa membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau bersama-sama dengan kehidupan mereka mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami percaya Engkau yang akan mencurahkan berkat-Mu
sehingga mereka pun turut merasakan bahwa Tuhan tak sekalipun membiarkan kami sendiri. Jauh daripada itu ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, dan buatlah kami mengerti akan setiap rancangan-Mu yang berlaku di dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa syukur dan permohonan kami, sambil pun kami bermohon Engkau memberkati setiap talenta kami semua, Engkau memberkati setiap bakat yang kami miliki, Engkau memberkati semua kami yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini yang memuji memuliakan nama Tuhan. Ini kami yang bermohon, ini kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Disampaikan terima kasih kepada Kadim Kak Sarah Tumowea serta Viken Pialandang yang selalu setia untuk membuat video ibadah remaja. Bahkan orang tua, teman-teman pembina maupun adik-adik remaja yang selalu setia untuk beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.